Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Via Regianya akan menemani Sobat RPK selama 1 jam ke depan nih di program acara Bincang Tokoh. Nah, Bincang Tokoh ini merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan para tokoh berpengaruh di bidangnya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi untuk kita semua. Seperti biasa, Via nggak sendirian, sudah hadir bersama kita Kak Oji, seorang seniman, juga komposer, dan juga founder dari Olah Gubang. Nah, Olah Gubang ini adalah grup musik tradisi yang cukup terkenal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan gak cuma di Kutai Kartanegara, bahkan sudah dikenal nasional bahkan internasional. Asik gak tuh bintang tamuku? Selamat pagi Kak Oji. Selamat pagi Pia. Pagi-pagi gini gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa. Udah pagi yang luar biasa nih, bisa santai di mana nih, bawah pohon di yang bawah pohon RPK syahdu banget ya. Betul. Jadi ini pertama kalinya atau berapa kali Kak Oji sudah sering kesini? Berapa kali sering? Udah sering ya? Jadi kayak sering deh. Tapi kita biasanya di studio, kali Ya, ini kita betul, di luar studio. kan, biar lebih santai gitu ngobrolnya. Oke Kak Oji, apa nih kegiatan sehari-harinya sekarang? Iya, karena Selain seniman nih. yang pasti kan sebagai seorang kepala rumah tangga. Asik, Kepala rumah tangga itu pasti ya sekarang ya. Jadi selain itu juga, selain beraktivitas berkesenian, main musik ya, profesinya juga sebagai guru. Di salah satu di SMA Kutai Kartanegara, SMA Negeri 2 Tenggarong. Pasti gue guru favorit. Favorit ibu-ibu kayaknya. Favorit ibu. Baik, Kak Oji, nanti kita akan ngobrol lagi, tapi kita jeda sejenak, nanti kita balik lagi buat ngobrol banyak dengan Kak Oji, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaik. Mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara, dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Sobat, disiplin adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan. Dengan disiplin, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan membangun reputasi yang baik. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti datang tepat waktu dan menghargainya adalah bentuk disiplin yang baik. Tetapkan tujuan harian dan penuhi target yang telah Anda buat. Dengan cara ini, Anda bisa memantau progres dan merayakannya setiap pencapaian kecil. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Disiplin dalam berkomunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Membangun budaya disiplin dalam bekerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok,
baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Menunda pekerjaan seringkali membuat kita stres, karena semakin lama kita menunda, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Awalnya mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan beban itu bisa semakin berat, bahkan mengganggu kualitas pekerjaan kita. Ketika kita menunda, tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin ditunda, semakin terburu-buru kita mengerjakannya, dan kualitas pun bisa menurun. Cobalah untuk memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah bagaimana kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih cepat dan lebih baik. Berhenti menunda pekerjaan dan mulailah bertindak sekarang, karena waktu tidak akan pernah kembali. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat RPK, kembali lagi di segmen pertama nih, Bincang Tokoh. Hari ini kita langsung nanya-nanya ke Oji nih, Kak Oji. Nah, saya penasaran awal mula perjalanan karir Kak Oji sampai saat ini menjadi seorang seniman dan juga komposer musik tradisi ini gimana? Atau memang kesukaan atau seperti apa? Awalnya memang berangkatnya kan di SMA ya. Waktu itu masih SMA kan ikut ekskul, ekskul tradisional, musik tradisional. Memang dari kecil hobinya kan main musik. Di SMA itu ada salah satu ekstrakurikuler yang fokus kepada musik tradisional. Disitulah awal tertarik. Kalau sampai hari ini menjadi orang-orang mengatakan sudah sampai di fase seniman atau komposer dan sebagainya, ya nggak pernah tahu juga sih, nggak pernah punya mimpi sampai segitunya. Dulu tuh yang penting bisa main alat musik tradisional tuh perasaan keren banget gitu nah. Karena dulu sempat juga ngeband sebelumnya, waktu SMP sempat ngeband, main musik. Di SMA mau coba musik yang baru tradisional, dan sampai hari ini bertahan karena semakin belajar, semakin tahu ternyata musik tradisional tuh luas ya. Semakin tahu ternyata semakin paham dan semakin ngerti banyak hal yang masih kita belum paham. Akhirnya belajar sampai pada akhirnya bisa memproduksi sendiri karya-karya musik tradisional. Ya memang awalnya nggak ada cita-cita, tapi sampai di sini nih kayaknya akhirnya saya bisa katakan musik tradisional punya peluang yang sangat besar pada akhirnya kalau kita bicara tentang tidak hanya tentang hobi ya di dalamnya. Ternyata banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan bisa berkontribusi untuk daerah sendiri, bahwa hari ini pelaku musik tradisi itu memang banyak, tapi untuk yang bergerak sampai bisa mengemas musik tradisi itu sampai bertahan sampai hari ini tuh jarang. Seperti itu. Luar biasa sekali. Tapi memang berarti dari awal memang belum ke musik tradisi ya, hanya suka di musik aja. Ya, suka main musik, bahkan dulu sempat ngeband lagu-lagu pop dulu kan, anak-anak band lah dulu tuh kayak yang belum tahu sekedar hobi ya, sama mungkin seperti teman-teman yang lain dulunya mengawali main musik terus tiba-tiba buat grup dan sebagainya. Grup itu bertahan cuman kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Grup tradisional ini yang membuat aku jadi challenge-nya adalah banyak hal manfaat yang bisa kita dapatkan, bahkan tidak hanya input tapi outputnya juga. Ini bisa mengedukasi ke orang banyak bahwa hari ini luar biasanya musik di Indonesia, khususnya Kutai Kartanegara itu yang masuk, bahkan teknologi kan macam-macam sekarang musiknya. Tapi bisa bertahan di musik tradisional itu ternyata dia punya ruang dan tempat sendiri. Selalu orang mengatakan bahwa musik tradisional ini adalah salah satu menjadi identitasnya daerah. Jadi kalau kita misalnya kenal Jepang, Cina, yang paling pertama kita ketahui adalah bahasa kita beda. Cina punya bahasa sendiri, Jepang bahasa sendiri. Ini negara-negara yang dekat ya di Asia Tenggara. Seperti itu juga Indonesia, paling pertama yang dikenal mereka adalah paling pertama bahasa. Jadi di Olah Gubang sendiri, grup saya sendiri, yang paling pertama banyak teman-teman yang nanya tuh, ngapain sih sampai hari ini masih bawain lagu-lagu ini, banyak lo orang yang nggak ngerti, nggak suka dan sebagainya. Tapi aku percaya suatu saat bahasa kita itu akan juga bisa besar dan dikenali orang lewat lagu-lagu yang Olah Gubang mainkan.
Luar biasa Seperti sekali. itu. Aplaus buat Kak Oji. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Nah, masuk kok, masuk suaranya masuk kok. Rame. Rame. Banyak tim horenya, Kak. Aku agak sedikit ini kenapa pada akhirnya musik tradisi padahal kalau bisa dibilang musik modern pun sekarang memang eranya musik modern, entah itu digital atau seperti apa, semuanya musik modern gitu. Kenapa pada akhirnya tradisi? Apakah ada suatu momen yang memang membuat Kak Oji itu jatuh cinta dengan musik tradisi atau ke alat musiknya atau mungkin penyanyi atau seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Iya sama, sebenarnya bukan berarti membeda-bedakan ya. Kalau dulu sempat ngeband, jadi saya bilang secara realistisnya berpikirnya sehebat-hebatnya kita main, misalnya main drum, main keyboard, main biola, main gitar atau semua alat musik yang modern atau alat populer itu masih banyak yang hebat nih. Tapi ketika mainkan alat musik tradisional itu sangat minim saingannya, sangat sedikit orangnya. Dan waktu itu yang membuat motivasi pertama, waktu itu 3 tahun bersama kelompok band yang saya buat, paling jauh mentasnya Tenggarong seberang. 6 bulan doang waktu itu Pi ikut masih di ekskul belajar tradisional, udah bisa sampai keluar daerah waktu itu sampai Jawa Bali. Ada daya tarik yang pertama membuat waktu itu nggak ngerti apakah musik tradisional ini bisa, waktu itu senangnya adalah wah ternyata baru 6 bulan kita udah bisa diapresiasi sampai bisa lihat tampil di tempat orang kan, waktu itu ke Surabaya dan Bali. Dan ini yang membuat saya wah ini kayaknya harus diseriusin. Belum terpikir sih kenapa harus musik tradisional. Nah, tapi untuk hari ini pada akhirnya musik tradisional yang saya pilih karena memang musik tradisional ini memang punya tempat yang sangat besar sekali untuk daerah bahkan negara. Hari ini setiap event apapun tidak pernah tertinggal kaitannya dengan budaya, seni dan budaya daerah lokal masing-masing. Bahkan acara kenegaraan pun ketika tamu-tamu seorang presiden datang, pasti budaya dulu yang dimunculin karena itulah identitasnya Indonesia. Jadi ini yang saya sebut musik tradisi ini yang memang selain saya memang untuk bentuk pelestarian, edukasi kepada masyarakat bahwa kita punya identitas, punya musik sendiri, dan ini punya peluang yang sangat besar untuk para pelaku musik. Kita mau buat grup band populer atau band modern, saingannya luar biasa, banyak orang yang hebat bermain drum, bermain dengan skill yang berkualitas dan sebagainya. Tapi tradisional langka banget. Jadi kalau orang tidak tertarik, musisi-musisi yang tidak tertarik, sebenarnya tradisional adalah peluang yang sangat besar sekali mereka untuk mengeksplor diri mereka di ranah musik. Hanya beda apa? Genrenya. Beda genrenya tradisional. Padahal musik kan sama aja, cuma beda genre doang. Jadi memang Kak Oji bisa melihat peluang dan potensi itu akhirnya nyelip di dalamnya, dan luar biasa sekarang memang Olah Gubang dikenal baik di lokal maupun di Indonesia sendiri, sering banget kan diundang-undang untuk luar negeri, bahkan tampil itu saya bangga loh, saya jadi bagian dari teman dekatnya Kak Oji, tahu. Saksi lah ya. Iya, saksi perjalanan akhirnya sering keluar negeri sekarang untuk tampil tuh luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong, aku mau nanya, tadi kan itu bukan sebuah cita-cita Kak Oji, tapi sebenarnya cita-cita Kak Oji itu apa sih? Apa ya, waktu kecil kan disuruh, akhirnya dulu waktu kecil diiming-imingi harus besar nanti jadi dokter. Oh, jadi dokter. Seorang tambang ini jadi dokter kan, nyuntik gitu kan, ngimpus dan sebagainya, ngoperasi Tapi gitu. kan ini jadi guru sekarang. Enggak, guru juga bukan cita-cita. Oh, bukan cita-cita, tapi bisa jadi guru kan? Jadi guru. Jadi basic kehidupan saya itu memang harus mengalir mengikuti arah angin ya. Oh, angin kah ininya? Sainnya? Iya, angin, air Angin, dan sebagainya. Oke, Kak Oji. Nah, adakah tokoh inspirasi atau panutan gitu untuk seorang Fauzi Ahmad? Untuk Fauzi. saya pribadi sendiri sih untuk tokoh, siapa aja bisa jadi tokoh sesuai memang basic atau genrenya. Kalau bahkan dari yang lokal sampai yang nasional bahkan yang dunia, masing-masing punya spesifik tokoh yang menjadi inspirasi bergeraknya, berpikirnya, dan bahkan sampai hari ini tidak ada yang membuat saya hanya satu tokoh. Jadi tokoh itu siapa aja Pia, supaya banyak tuh referensinya. Kadang misalnya saya ketemu dengan seniman senior yang saya anggap ini inspiratif banget. Ada si A, si B, si C. Kemudian tiga-tiga ini punya disiplin berkesenian atau bermusik yang berbeda. Terus kalau saya milih, saya cocoknya sama yang enggak, semuanya saya ambil.
disiplin-disiplin mereka, cara berpikir mereka, disiplin berkesenian dan sebagainya itu sampai itu yang membuat mungkin reimpresi saya kaya dan bisa masuk ke ranah apa aja karena memang backgroundnya kan nggak sekolah musik ya. Jadi dengan siapa aja, tokoh siapa aja, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang number one lah. Oh, oke. Semua orang yang saat ini sampai hari ini berpengaruh dengan perjalanannya seorang Oji dan Ola Gubang, itulah tokoh-tokoh yang selama ini yang kita menjadi inspirasi. Luar biasa. Saya banyak mendapat hikmah nih kayaknya pagi hari ini nih. Tausiah ya. Tausiah. Oke Kak, dari sekian banyak karya yang sudah dihasilkan, entah itu bersama Ola Gubang ataupun pribadi Kak Oji sebagai seorang komposer, adakah kira-kira karya yang berkesan gitu untuk Kak Oji pribadi? Ada satu karya judulnya itu Mahakam Ilumung. Mahakam Ilumung itu salah satu karya yang dimana saya buat waktu lagi galau-galaunya Pia. Galau apa nih? Galau percintaan. Bisa, seorang Oji bisa galau Iya, percintaan ternyata. Itu kenapa saya sebut berkesan karena waktu itu waktu masih belum sebelum menikah Pia, ada pengen balik dengan seseorang yang dulu pernah ada hubungan ya, ada status lah kata orang-orang sekarang kan. Terus tiba-tiba waktu itu kita tidak bisa dengan situasi dan kondisi waktu itu tidak bisa untuk bersama lagi. Akhirnya sempat Pia duduk di turap pinggir sungai malam-malam ngeliatin sungai. Terus sungai itu ditambah kecantikan keindahannya karena lampunya jembatan Mahakam itu bercermin ke sungai. Seakan-akan waktu itu nggak tahu ya itu memang katanya sih stylenya seniman tuh kayak gitu. Alam pun bisa berbicara kan. Seakan-akan sungai itu bicara, katanya gini, udah Ji, apa namanya, hidup itu ya udah harus kayak sungai. Kenapa orang kalau liburan itu lebih milih laut daripada pergi ke sungai? Karena laut indah, langit biru dan sebagainya, pasir dan sebagainya. Tapi sungai itu tidak pernah mengeluh, karena sungai juga punya manfaat untuk orang banyak. Jadi kita nggak bisa jadi orang lain, jadilah diri sendiri, karena pasti diri kita itu punya manfaat untuk orang lain. Aku kasih lah, aku nulis waktu itu, nulis. Kegalauan itu ku translate dalam bahasa Dayak Kenyah untuk membiaskan bahwa ini tidak terlalu frontal tentang percintaan. Judulnya Mahakam Ilumung itu bahasa Dayak Kenyah yang berarti Sungai Mahakam. Yang inti daripada lagu, bukan lagu, garapan musik itu, instrumental itu adalah sungai tidak pernah mengeluh walaupun dia tak seluas dan seindah laut. Luar biasa. Keren nggak tuh? Keren kan? Keren banget guys. Itu salah satu karya yang berkesan. Selebihnya yang lain-lain juga punya kesan yang lebih. Tapi itu yang sampai saat ini karena waktu itu ada salah satu festival di Kalimantan Timur di Samarinda diadakan perdana kurang lebih tahun 2017 kan dibawakan. Terus banyak yang apresiasi. Oh ternyata berupaham, ternyata kalau karya itu memang dibuat dari hati, yang nerima juga pakai hati. Biasa. Sampai dulu kan sempat Pia, Kak Oji ngajar beberapa mahasiswa asing program dari Kementerian Luar Negeri yang mereka 3 bulan belajar seni budaya di Kutai Kartanegara. Setiap mereka beberapa tahun peserta yang datang dan belajar, setiap mendengar aransemen itu, mereka masih minta ajarin. Ada sesuatu, kata bilang ada sesuatu kayak kerinduan di dalamnya. Padahal mereka nggak tahu artinya. Tapi mereka ini kayaknya seseorang yang sedang rindu, sedang sunyi, sepi dan sebagainya. Mereka ngerti. Ada beberapa memang tersampaikan berarti melalui bait-bait gitu ya. Bait apa namanya kalau iya, syair, perbait. Syair gitu ya. Oke Kak, sejauh ini berapa sih sudah karyanya Kak? Dari awal sampai sekarang nih? Banyak ya, mungkin udah menuju yang sampai pun yang tidak terdata sekalipun udah 50-an mungkin 50-an. Hampir 50-an ya. Tapi yang akhirnya kita sampai hari ini masih kita gunakan, kita publish kan ke masyarakat sekitar 20-an, dan insya Allah bulan depan kita akan launching album Keroncong Tingkilan pertama. Luar biasa. Nanti berarti bisa diputar di RPK dong bisa ya? Dong. Sesuai dengan royalti. Yang penting bayar royalti. Bisa. Karena lagunya memang edukasi banget tuh tentang kearifan lokal yang ada di Kutai Kartanegara. Apakah dari 50 karya itu tadi semuanya itu
ada cerita berkesan di belakangnya, ataukah tiba-tiba aja ada muncul atau gimana Kak Ya kebanyakannya sih awal-awalnya inspirasinya? awal-awalnya memang ngerespon ini sih. Kebanyakan ngerespon garapan. Misalnya iringan tari, misalnya ada pertunjukan dan sebagainya. Itu selalu tertantang kayak ini sederhana gini. Dulu orang ngiringin tari lagunya kalau Pia pernah dengar kayak Buah Ara, Begenjo, Aku Menyanyi, itu selalu menjadi template untuk ngiringin tarian. Jadi berpikirnya kalau sampai 5 tahun 10 tahun ke depan lagu ini terus yang jadi iringan tari, nggak ada lagu baru dan nggak ada produk baru, akhirnya disitulah tertantangnya kayaknya harus buat lagu. Ketika tarian ini bercerita tentang masyarakat pesisir, ya lirik lagu tentang itu. Masa ceritanya tentang orang lagi berhumah, tau kan, berkebun, lagunya tentang buah ara, kan nggak nyambung tuh. Dia cerita tariannya tentang tari pedalaman, tentang masyarakat yang lagi berkebun dan sebagainya. Tapi lagu tentang Begenjo, coba lihat Cidagana, padahal dia kan lagi berhumah dan segala macam. Disitulah awalnya akhirnya terinspirasinya buat karya, dulunya awalnya buat instrumental, non lirik. Jadi nggak ada lirik di dalamnya. Jadi cuman musik yang yang mensimbolkan, menceritakan sesuatu. Tapi itu nggak aku lanjutin karena masyarakat sini masih bingung, kok kalau Gubang main nggak ada lagunya, nggak ada penyanyi. Oh ternyata di sini mereka belum siap untuk, kalau di Jawa bahkan di luar negeri kan instrumental, pertunjukan instrumental itu itu yang mereka cerita. Misalnya judulnya tentang angin, kok dari awal sampai 5 menit ke depan cuman musik doang, padahal dia menceritakan tentang angin dan sebagainya. Akhirnya muncul lagu Gubang yang pada sekarang itu udah hasil dari eksperimen beberapa kali lagu Gubang kita mau arahnya kemana sih. Dan hari ini yang diterima masyarakat format lagu Gubang yang sekarang. Oh, luar biasa. Jadi Sobat RPK, kita tadi sudah ngobrol, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol bareng ke Oji lebih dalam lagi, lebih deep lagi gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Budi. Ih, dari tadi rebahan mulu. Kamu gak ngerjain tugas apa? Apa sih? Gak ngerti apa orang lagi me time? Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku aja. Ogah, males, mager. Is, gak asik banget sih. Ya udah, kalau gitu aku aja ikutan rebahan. Malah ikutan mager. Sobat, kebiasaan malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot dan bisa terkena osteoporosis, cepat lelah, dan yang sangat mengkhawatirkan, fungsi otak bisa menurun loh. Makanya, suka gerak dong dengan aktivitas positif apa aja. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial
untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat EPK, kembali lagi bersama saya Via Regianya di acara kita Bincang Tokoh dan masih dengan tamu yang sama, Kak Oji. Kita lanjut nih Kak ya. Siap. Tadi kan ngomong-ngomong soal Kak Oji, latar belakang pekerjaan lain-lain. Kan sebagai guru nih Kak, sebagai guru, seniman, suami pula, gimana tuh bagi waktunya Kak? Ayo loh. Iya, akhirnya luar biasa berat ya jadinya. Jadi bagi waktu di mana harus di rumah kan jadi seorang suami dan ayah dari anak-anakku. Ya iyalah, anak siapa lagi kan? Siapa lagi? Kemudian di sekolah jadi guru, di luar itu full untuk berkesenian, bermusik dan sebagainya. Awalnya sempat kewalahan nih. Bahkan sempat waktu itu pengen berhenti jadi guru. Pengen berhenti jadi guru dengan alasan kayaknya enggak, ini bukan passionku kan. Bukan passion. Setelah itu ngobrol, nanya sama teman-teman, senior dan sebagainya. Ternyata kedapat ya ternyata yang selama ini membuat ribet itu adalah bukan orang lain dan bukan siapa-siapa, memang diri kita sendiri. Semuanya itu bisa dibagi, bisa dijalani selama benar-benar kita bisa memanage waktu dengan baik ya. Dan waktu itu sempat ditanyain salah satu seniorku juga berapa persen untuk sekolah di rumah dan berapa persen kesenian. Akhirnya aku nggak bisa jawab karena harus dipresentasikan kan. Dan ternyata jawabannya adalah dimanapun berada harus tetap 100%. 100% ketika di sekolah, 100% jadi guru. Ketika di rumah 100% jadi seorang kepala rumah tangga. Di berkesenian 100% sebagai seorang pelaku seni. Jadi tidak ada yang, wah aku kan di sekolahan jadi guru cuma 50% ya, jadi nggak total. Enggak, semuanya harus 100%. Akhirnya semuanya dijalani dengan bahagia. Ketika di sini harus bahagia, di sini harus totalitas dan sebagainya. Lupa sama harus gimana cara bagi waktunya. Semuanya memang harus dikerjakan, dijalani. Karena kalau kita sempat waktu itu, kalau kita ngeluh kebanyakan nih, aku harus fokus satu. Padahal yang ngasih rezeki kan Tuhan. Betul. Kayak kenal dengan omongan ini nih, kayak kenal gitu jam-jam 3 malam sering Iya, keluarnya omongan-omongan tapi kayak itu gini. bener kan akhirnya. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong soal Tuhan? jadi enggak. Masih pagi ya. Masih pagi. Sebagai pelaku kesenian khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau dulu seorang seniman itu dianggap miskin. Nggak ada duitnya. Sekarang gimana Kak Oji? Atau Kak Oji sendiri menjalani? Iya, yang buat miskin tuh mereka sendiri sebenarnya. Terus image-nya dulu kan seorang seniman karena memang tidak terlihat punya penghasilan. Itu salah satu sebenarnya bukan janji ya. Komitmen waktu itu sempat ya. Bahkan ibuku sempat kan tetangganya bilang itu yang lumayan menjadi apa ya? Semacam semangat lah untuk sampai di titik ini. Ibuku tuh sempat ditanya ini sama tetangga, jadi dia bilangnya, Bu, Oji masih main musik ya? Mau jadi apa sih? Udah kuliah sekarang ini masih aja main musik dan segala macam. Diragukan gitu nih, tapi nggak pernah, ibu pun nggak pernah ngerespon, cuman iya aja. Terus saya juga nggak pernah yang gimana. Tapi sampai di hari ini, ketika waktu itu alhamdulillah udah keluar kota terus, keliling Indonesia lah, bahkan sampai beberapa kali ke luar negeri, malah mereka yang apresiasi, oh kerennya sekarang anaknya gini segala macam. Nah ternyata image itu tuh sebenarnya ujian sih untuk para pelaku seni khususnya musik atau seni apapun sih sebenarnya, yang dianggap bahwa seniman itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Sampai hari ini saya bisa katakan Pia, gaji guru dengan berkesenian lebih besar saya berkesenian. Tapi bukan berarti ketika teman-teman hari ini mendengar atau menonton masuk bersenian ternyata punya peluang yang sangat besar, ya lihat dulu progres kalian gimana. Kalau kalian duduk di rumah aja tunggu ada job baru latihan, ya nggak bisa. Harus tetap kayak sekolah, harus tetap latihan, belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar, masih diskusi, masih bertanya.
Orang mikir, oh kerennya Gubang udah sampai di fase ini dan sebagainya, udah sampai ngejak luar negeri dan sebagainya. Enggak, malah sepulang dari luar negeri itu pertanggungjawabannya dia, aku harus ngapain di Kutai Kartanegara, harus kontribusi apa nih, jangan mentang-mentang aku udah sampai ke luar negeri, pulang ya udah nggak berkesenian lagi, malah PR-nya lebih besar karena udah sampai ke bawa keseniannya sampai ke luar negeri. Orang jadi akhirnya pasti menunggu apalagi nih Olah Gubang. Itu yang harusnya pertanggung jawab besar. Jadi yang sampai baru keluar daerah misalnya ke Pulau Jawa, Bali dan sebagainya, udah pulang nggak berkesenian lagi. Katanya udah puas, udah capek. Enggak. Bahkan ya memang berkesenian kayak orang lagi belajar dari lahir sampai liang lahat kan gitu juga berkesenian. Karena memang orang-orang itu kan, manusia itu kan dititipkan kelebihannya masing-masing untuk sesuai bermanfaat di muka bumi ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pia dengan bidangnya, Kauji dengan bidangnya. Ya udah, pasti nggak ada habis-habisnya. Gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal Olah Gubang nih, awal terbentuknya Olah Gubang tuh mungkin bisa diceritain Kak? Olah Gubang itu awalnya, kita kan awalnya anak-anak sanggar semua ya. Di Olah Gubang itu kan anak-anak sanggar, pengiring, pemusik, pengiring tari. Berarti di belakang, Gubang juga. di belakang Iya, gitu di tepatnya. belakang anak-anak musik pengiring tari. Di tahun 2015 itu kurang lebih sekitar sudah 6 tahun ngiringin tarian. Di situ muncul kayaknya pengen juga dong musik itu punya tempat sendiri, punya panggung sendiri, pengen juga di depan yang ditonton bukan yang di belakang sebagai pengiring waktu itu. Nah, akhirnya 2015 bulan November kita mengeluarkan nama karena memang kita anak sanggar dari Sanggar Tari Gubang. Sempat waktu itu bingung pengen punya nama gimana. Ya udah biar nggak jauh daripada Gubang. Kita kasih nama Olah Gubang. Olah itu kan dayung, Gubang itu perahu. Gubang itu nggak akan bisa sampai ke tujuan tanpa dayung, tanpa olah. Sederhana itu kenapa akhirnya memberikan nama Olah Gubang. Muncul di situ Olah Gubang untuk memberi nama karena dulu sempat hampir kurang lebih 1 tahunan lebih setiap kita tampil. Ini padahal kita main musik tingkilannya. Inilah dia penampilan Sanggar Tari Gubang yang main tingkilan. Orang tariannya mana gitu kan ya. Oh, cuman disuruh kasih nama doang kok biar orang identitasnya jelas gitu. 2015 akhirnya. Jadi tahun ini 1 dekade. Berarti harusnya pas launching nanti sekaligus dirayain tuh harusnya. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal tadi berarti pendirinya dari Olah Gubang itu berarti Kak Oji? Memang Kak Oji? Iya. Apabila Olah Gubang itu nggak ada Kak Oji, apakah bisa berjalan sendiri? Harusnya bisa, harusnya. Harusnya bisa Harusnya ya? bisa, karena anak-anak pun sampai hari ini itu yang selalu menjadi bahan diskusi ya. Seandainya misalnya saya yang tidak berkesenian lagi, apapun bentuk tidak berkeseniannya kan ya. Ya mereka harus tetap berjalan. Makanya anak-anak di Olah Gubang itu, kalian masuk atau bergabung di Olah Gubang tidak hanya sekedar menyalurkan hobi seperti teman-teman yang lain, terus nggak ada kegiatan, nggak berkesenian, tunggu ada kegiatan baru latihan, nggak, berkesenian setiap hari saya bilang. Nanti efeknya siapapun nanti yang ngurusin Olah Gubang, siapapun yang nanti yang tidak bertahan lagi, Olah Gubang kan tetap jalan terus, harusnya seperti itu. Tapi ya proses lah ya. Karena proses sampai hari ini pun Kak Oji sampai di posisi ini juga harus memang banyak perenungan-perenungannya luar biasa sampai bisa bertahan di sini gitu. Dan visi apa yang jadi pegangan Kak Oji supaya Olah Gubang ini aku yakin dalam perjalanan 1 dekade ini nggak mudah untuk bisa tetap eksis gitu. Apa yang menjadi pegangan Kak Oji atau visi Kak Oji untuk Olah Gubang sendiri itu apa sih? Karena kalau berawal mereka dari kecintaan mereka untuk bermain musik dan ujung-ujungnya pada akhirnya menjadi sebuah ladang rezeki mereka, ya nggak bisa kalau mereka mengatakan bahwa musik hanya tempat atau Olah Gubang hanya tempat mereka menyalurkan hobi. Perannya adalah besar. Kita tidak hanya sekedar memainkan alat musik tradisional, tapi juga mengedukasi dan mengenalkan kan ya, mengedukasi dan mengenalkan ini loh. Karena generasi yang baru-baru tuh banyak yang tahu, buah bolo aja nih tahu kan dan sebagainya. Kita munculin lagi dan dengan stylenya Olah Gubang. Kemudian kenapa sampai hari ini kita bertahan? Apa sih yang membuat ini? Ya nggak ada. Paling sederhana dan bagi saya itu kesimpulannya adalah memang bermusik itu adalah tempatnya kita belajar kehidupan. Maksudnya tempatnya seorang musisi untuk belajar kehidupannya di sesuai bidangnya. Dia belajar kehidupan dengan profesinya teman-temannya yang seperti yang kalimat sebelumnya. Masing-masing itu belajar kehidupannya, memaknai sebuah kehidupan, maksud dari rencana Tuhan dalam kehidupannya masing-masing lewat profesi yang masing-masing. Jadi teman-teman di Olah Gubang kita bersepakat bahwa
kita bermain musik tidak hanya sekedar memainkan alat musik itu, tapi jauh daripada itu kita memaknai bahwa banyak hal yang kita pelajari, bahkan bisa kita maknai seperti kita punya banyak teman, banyak relasi dan sebagainya. Jadi musik membuat kita belajar tentang kehidupan, belajar tentang disiplin, belajar tentang bersosial dengan baik, menghargai orang dan sebagainya, attitude dan sebagainya, beretika dan sebagainya. Bukan untuk bermusik untuk mereka menjadi sombong, angkat dagu dan sebagainya. Itu sih yang akhirnya kenapa kita sampai bertahan. Banyak pelajaran dari bermain musik itu yang mereka jadikan pelajaran hidup. Luar biasa. Ya ampun, pagi ini banyak dapat ini ya. Bersama saya Ustadz Oji. Kok jadi Ustadz Oji? Kalau ngomongin soal tantangan nih Kak, tantangan olah gubang dan juga tantangan Kak Oji sebagai seorang seniman di Kutai Kartanegara ini apa Kak? Tantangannya dari internal sendiri. Yang paling pertama adalah kita menghindari mereka tidak menyadari bahwa betapa luar biasanya hari ini mereka dititipkan untuk bersama-sama berkumpul di satu komunitas yaitu olah gubang. Untuk bisa bersama-sama mensiarkan akan mulai bersama-sama untuk mengedukasi dan mengenalkan ya, mengenalkan ceritanya aja tuh bahasanya, mengenalkan musik tradisional, padahal itu mengenalkan adalah adat istiadat orang dulu lewat musik yang kita mainkan. Pokoknya banyak orang nanya kenapa gambus itu nggak ada fretnya kayak gitar dan sebagainya, tetapi kan berarti kan betapa luar biasa instingnya, pola pikir dan daya ingatnya orang dulu. Kalau gitar kan enak, kita tinggal mencet apa aja tuh ketemu solmisasinya. Kalau gambus dan sebagainya itu nggak ada. Berarti kan insting orang-orang dulu tuh luar biasa, habit mereka luar biasa bermain musik, dan lewat bermain musik kita mengenalkan ini. Kalau tantangan pasti banyak ya. Tantangan pasti banyak. Tapi hari ini kita harus sesegera mungkin melupakan tantangan supaya kita terus bergerak daripada nggak bergerak sibuk mikirin tantangan. Daripada nggak bergerak sibuk mikirin tantangan. Tapi Iya, kan? biasanya adanya tantangan tuh bikin kita challenge gitu Kak. Betul. Tantangan itu akhirnya ada, bahkan selalu ada ya. Sampai hari ini pun akan selalu ada. Maksudnya itu tidak akan menjadi bahan pikiran selalu dipikirkan gitu. Itu akan kita pikirkan, tapi kita harus tetap bergerak daripada nanti udah nggak bergerak mikirin wah susah ya sekarang. Nah tuh dengarin itu Susah ya sekarang misalnya kan kayak gitu tuh. Aku banyak temu teman-temannya kayak gitu, Bim. Bahkan ada beberapa anak olah gubang, mungkin masih ada beberapa. Susah sekarang mau main musik gini dan sebagainya. Susah sekarang orang tuh lebih suka DJ misalnya. Orang lebih suka dangdut. Nah itu tuh yang kita hilangkan tuh, Bim. Kita tahu dan menyadari bahwa ada tantangan itu, bahwa betapa luar biasa beratnya musik tradisional ini masuk ke zaman sekarang yang betapa luar biasa. Orang udah tinggal pakai HP udah bisa dengerin musik yang macam-macam, teknologi yang macam-macam, bisa membuat musik dengan lewat HP pun sekarang udah bisa rekaman segala macam. Tapi hari ini tradisional tetap masih ada ternyata di ruang di hari ini. Bahkan kupikir sampai kapanpun dia musik tradisional pasti punya tempat dan punya ruang seperti apapun teknologi. Karena apa? Mereka akan pasti ngambil berkolaborasi dengan musik-musik asli daripada daerah sendiri. Musik teknologi itu besar kan, pasti dia akan menggait kayak Alpirep, sehebat-hebat teknologi dia kan secara visual bahkan musik. Betul. Tetap yang membuat dia besar, salah satu paling utama dia mengangkat kebudayaan, mengangkat kesenian, lagu-lagu daerah se-Indonesia. Kemudian visualnya ada objek-objek wisata atau situs-situs yang bersejarah di Indonesia. Itu dianggap itu yang membuat Alpirep menyala waktu itu. Pada akhirnya ada value lain gitu yang bisa diangkat. Kak Oji, Ya. kalau Kak Oji ngeliat sendiri di Kutai Kartanegara sendiri ini masih banyak yang belum paham soal royalti karyanya. Gimana Kak Oji melihat itu? Yang dimana memang karya-karya Kak Oji memang sudah beberapa yang sudah didaftarkan dan masuk kategori orang yang pertama bisa dapat royalti dari karya khususnya di musik tradisi. Memang baru ya. Kementerian Kebudayaan sekitar 3 tahun yang lalu mengadakan kongres ingin mengeluarkan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang berbasis musik tradisi Nusantara. Itu memang baru.
dan masih banyak teman-teman yang masih belum apa ya, belum serius memahami dan mempelajari LMK ini. Nah, di Tenggarong bicara tentang hak cipta atau performing royalty, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sempat berkolaborasi dengan LMK itu untuk bisa mengedukasi. Yang paling pertama adalah para pelaku waktu itu mempunyai kesadaran bahwa sesegera mungkin mereka harus membuat karya sendiri. Karena dengan karya sendiri itulah mereka akan mendapatkan hak ekonomi lebih. Tidak hanya ketika tampil dibayar performingnya, dibayar fee nampilnya, tapi mereka akan mendapatkan juga performing royalty daripada karya-karya yang mereka ciptakan. Jadi yang paling pertama, karena ini baru, jadi di Kutai Kartanegara sendiri, bahkan Kalimantan Timur tempat kemarin disosialisasikan juga, masih baru berupa kesadaran bahwa mereka baru ngumpulin lagi, oh ternyata karya-karya yang pernah aku buat itu bisa jadi ini loh, punya nilai lebih kan gitu ya. Itu baru kesadaran. Kemudian mereka punya lagu tapi tidak pernah direcord atau direkam dan sebagainya. Karena persyaratannya paling pertama untuk bisa mendapatkan performing royalty, kita memang harus daftarkan diri kita dan karya kita di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Berbasis Musik Tradisi Nusantara. Seperti itu. Tapi kemarin sudah ada beberapa teman-teman yang mulai daftar nih di Kutai Tenggara hasil pada sosialisasi kemarin. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mendaftarkan, ada beberapa teman yang mulai lagi buat karya yang selama basicnya tradisional dan dipublish di ruang publik, mereka akan mendapatkan haknya. Setelah ini mungkin ada beberapa teman juga sudah minta bimbingan untuk bagaimana sih cara yang daftarkan karya di LMK. Pada akhirnya terinspirasi juga dengan Kak Oji mendaftarkan, akhirnya semuanya juga pengen ya. Alhamdulillah Ya teman-teman, ya kenapa kemarin kita mengundang teman-teman LMK, ya biar nggak olah gubang aja nih yang bisa seperti itu. Teman-teman yang lain tuh memang banyak teman-teman senior juga yang belum serius mempelajari hal sampai situ. Jadi pengennya Kutai Kartanegara siapapun yang ngundang kita, selain bayar fee ini, fee tampil kita juga menyisihkan 2% untuk bayar performing royalty. Kecil sih, tapi itu lumayan untuk spirit dan semangat produksiannya teman-teman pelaku musik tradisi. Daripada dibayar pakai nasi kotak aja kan, Kak? Betul, lumayan kan Kak? Sama 3M. 3M ember. Kak Oji sebagai guru musik, guru sekolah juga, dan juga punya banyak adik-adik junior dan penerus nantinya insya Allah yang akan mengikuti jejak-jejak Kak Oji. Kira-kira prinsip apa atau nilai apa yang Kak Oji itu ajarkan ke teman-teman, ke murid-murid Kak Oji sendiri terkait ya ilmu kehidupan ataupun soal bermusik sendiri? Di SMA yang saya ajar, bahkan beberapa teman-teman olah guba yang mengajar di beberapa sekolah juga yang lain, kita sama satu prinsip bahwa siapapun siswa atau siswi di SMP, bahkan SD, SMP, SMA, bahkan sempat juga ngajar perguruan tinggi, siapapun mereka, background apapun mereka punya hak untuk mengetahui dan mempelajari musik tradisional. Jadi nggak ada batasan, Pi ya. Jadi di eskul yang saya ajar, bahkan teman-teman olah gubang juga ngajar di sekolah lain, kita nggak ada istilah daftar masuknya gimana, terus apakah sudah tutup pendaftaran, enggak. Siapapun, bahkan mereka udah mau lulus SMA misalnya, baru mau gabung, enggak, open, pokoknya open. Karena bagi saya semuanya punya hak untuk mengetahui dan mempelajari musik tradisional, khususnya musik Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Di dalamnya karena sifatnya ekskul ya, mereka adalah semacam waktu lain untuk selain belajar formal dalam kelas. Itu tidak bisa punya waktu panjang untuk mereka belajar musik secara detail ya, Pia ya. Yang paling pertama mereka untuk senang dulu lah, mengenali tradisi mereka, mengenali musik tradisional, pada akhirnya mereka setiap tahunnya itu pasti ada yang mulai sampai beli alat musik. Yang dulu awalnya mungkin masuk eskul, saya pengen belajar drum Kak, saya pengen belajar gitar Kak, belajar piano, itu oke, kita ajarin dan sebagainya. Tapi tetap kita sampaikan juga edukasinya. Kamu juga wajib kok nih belajar ini. Akhirnya pelan-pelan yang awalnya dia main gitar, dia beli sape, beli gambus dan sebagainya. Entah nanti lulus SMA mereka lanjut apa enggak. Tapi bagi saya anak-anak pelajar SD, SMP, SMA mereka kenal dengan musik mereka. Mereka paham dengan musik K-pop. Mereka paham dengan musik-musik barat lainnya. Ditanya main gambus nggak ngerti sama sekali. Ditanya sampai dengan, walaupun Kak, saya kan memang bukan orang Dayak atau bukan orang Kutai. It's okay. Nggak masalah, Kak Oji lo pelajari musik. Kamu orang Jawa. Kak Oji pelajari musik Jawa. Kamu orang Bali, Kak Oji pelajari musik Bali. Kamu orang Bugis, Makassar. Kak Oji pelajarin.
We have so many instrument di Indonesia. Banyak banget alat musik di Indonesia. Kau dipelajarin semuanya. Itu identitas betapa luar biasa Indonesia, kaya banget ya. Banyak banget musik tradisionalnya. Dan beruntung Indonesia punya orang seperti Kak Oji kan, khususnya Kutai Kartanegara. Jadi saya sebagai calon. Promosi doi. Ya Kak Oji, kita menuju ke segmen terakhir nih Kak Oji. Harapan Kak Oji untuk masa depan seni di Kutai Kartanegara sendiri, dan juga pesanan harapan untuk generasi muda sekarang khususnya di Kutai Kartanegara yang memang ingin menekuni bidang kesenian ataupun memang industri kreatif di Kutai Kartanegara. Yang paling pertama untuk khususnya para pelaku yang terutama yang muda-muda ya, yang baru-baru, yang udah lama pasti udah paham dan ngerti lah. Jangan pernah bosan untuk upgrade diri, karena di luar kemajuan dan tuntutan untuk para pelaku kreatif, para pelaku seni itu luar biasa, tuntutan lebih besar. Kalau kita hanya puas dengan sudah bisa main alat musik, sudah bisa tampil di beberapa panggung, itu bagi saya nggak cukup. Tapi memang harus mengupgrade sampai benar-benar punya kualitas karyanya, punya kualitas berpikirnya, punya kualitas pertunjukannya dan sebagainya. Dan memang benar-benar yang bahasa orang yang lagi ramai sekarang, IKN sudah tiba. Kalau dulu bahasanya IKN sebentar lagi, tapi IKN sekarang sudah tiba. Dan kita harus benar-benar menjadi tuan rumah yang memang menjadi pintu daripada IKN ini, bahwa ketika orang ingin melihat IKN, pintunya langsung adalah teman-teman para pelaku kreatif, pelaku seni, budaya dan sebagainya. Itu sih buat teman-teman yang paling pertama upgrade, karena kebanyakan ngeluh duluan Pi. Kenapa sih si A terus, si B terus, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain. Padahal kenapa si A, si B itu karena bukan berarti dia punya kedekatan dengan siapapun. Bahkan orang ngatain Lagu Bang enak sih karena mereka dekat dengan pemerintah. Sampai hari ini nggak ada Pia. Mungkin Pia yang mungkin tahu ya perjalanan sebagainya Lagu Bang. Nggak tiap hari juga nongkrong sama orang dinas, misalnya sama beberapa orang-orang yang meng-hire biasanya talent dan sebagainya. Ya kita hari ini Lagu Bang sampai hari ini bisa sampai ke panggung-panggung yang besar, apapun skalanya, itu karena memang kita jualan karya. Nggak ada misalnya tiba-tiba Pak, Bu, kami mau tampil dong di Jogja misalnya, atau di luar negeri sekalipun, tapi kita nggak punya kualitas yang ini, kan malu, ini luar biasa. Bahkan kalaupun nanti pun misalnya saya punya kedekatan atau dengan pemerintah, ada orang dalam lah misalnya dan sebagainya, katanya seniman, pelaku seni, tapi kok nggak punya malu. Padahal seni adalah seorang pelaku yang mengajarkan sebuah keindahan di muka bumi ini lewat karya-karyanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Weh. Luar biasa Kak Oji, terima kasih Kak Oji sudah bisa hadir bersama RPK pada pagi hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga terinspirasi, teman-teman yang di studio maupun di rumah juga terinspirasi dengan hadirnya Kak Oji di sini. Pahala buat Kak Oji kan. Amin. Baik, semoga yang disampaikan hari ini dapat memotivasi kita semua untuk berkarya dan membangun Kutai Kartanegara menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera dan juga membanggakan. Dan akhirnya saya Via Regianya, dan sampai jumpa di Bincang Tokoh episode selanjutnya di hari biasanya di hari Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Via Regianya pamit undur diri, dan jangan lupa dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dadah. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.